Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami dari kelompok B Agama 2 akan mempresentasikan tentang kesehatan ibu dan anak dalam tuntunan Islam. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Nadia Koirunisa dengan NIM 1, Nufa Mawila Yesi dengan NIM 12, Farhaiza Ramadania dengan NIM 17, Salumita Malindra dengan NIM 29, Diana Agustina dengan NIM 34, Revaldi Septiansyah dengan NIM 35, Agnes Luki Febri dengan NIM 37, Indah Miftahul Jannah dengan NIM 41, Sinta Febi Ningtyas dengan NIM 13, Vina Agustina Roaini dengan NIM 21, Alina Rofatul Zakia dengan NIM 25, Wafa Zaki Ampri dengan NIM 36, serta Midori Autaki dengan NIM 43. Selanjutnya, penyampaian latar belakang akan diteruskan oleh Saudara Agnes. Yang pertama, latar belakang. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehat merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berharga dalam kehidupan kita. Setiap orang menginginkan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, karena apabila manusia sedang sakit akan sangat berpengaruh pada kehidupannya. Selain sehat, merasakan sakit juga membuat manusia tidak produktif lagi dan merasa kurang percaya diri. Di dalam Islam, kesehatan sangat dijunjung tinggi, baik kesehatan fisik dan mental maupun kesehatan lingkungan. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi ditemukan sumber hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan ibu dalam tuntunan Islam dan kesehatan anak dalam tuntunan Islam. Pada subbab kesehatan ibu dalam tuntunan Islam ada 4 poin, yaitu persiapan ibu saat melahirkan, kesehatan ibu saat melahirkan, kesehatan ibu masa nifas, dan kesehatan ibu masa menyusui. Sedangkan pada kesehatan anak dalam tuntunan Islam ada 2 poin, yaitu ASI dan nutrisi anak. Yang pertama yaitu kesehatan ibu dalam tuntunan Islam. Kesehatan ibu dalam tuntunan Islam, Islam sebagai agama yang sempurna, mengatur semua aspek kehidupan, memberikan perhatian besar terhadap kelangsungan keluarga sesuai posisinya sebagai bagian penting di dalam masyarakat. Sementara itu, terkait dengan peran ibu dalam keluarga, ibu sebagai ummu warobatul bait sudah ada dalam sabda Rasulullah yang bunyinya, seorang wanita adalah pengurus rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, berikut adalah peran ibu sebagai pengurus rumah tangga yang juga sebagai penjaga kesehatan keluarga, dirangkum dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang A. Persiapan ibu saat melahirkan. Persalinan adalah proses fisiologis yang memungkinkan terjadinya serangkaian perubahan besar pada calon ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir, menurut Aprilia 2010. Persiapan persalinan menurut Harumawati 2012 menyatakan bahwa dalam persalinan ada 4 hal yang perlu dipersiapkan, yaitu berikutnya. Yang pertama, persiapan fisik. Persiapan persalinan meliputi kesiapan kondisi kesehatan ibu, meliputi kesiapan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan fisiologis selama hamil sampai menjelang persalinan. Yang kedua, persiapan psikologis. Salah satu yang harus dipersiapkan ibu menjelang persalinan yaitu hindari kepanikan dan ketakutan dan bersikap tenang, di mana ibu hamil dapat melalui saat-saat persalinan dengan baik dan lebih siap serta meminta dukungan dari orang-orang terdekat. Selanjutnya, yang ketiga, persiapan finansial. Persiapan finansial bagi ibu yang akan melahirkan merupakan suatu kebutuhan yang mutlak harus disiapkan, di mana berkaitan dengan penghasilan atau keuangan yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan selama kehamilan berlangsung sampai persalinan seperti menyiapkan biaya persalinan, menyiapkan popok bayi, dan perlengkapan lainnya, menurut Safriani dalam Harumawati 2012. Yang keempat, persiapan kultural. Ibu harus mengetahui adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi yang kurang baik terhadap kehamilan agar persiapan yang berhubungan dengan kebiasaan tidak baik selama kehamilan dapat dihindari. Kepercayaan dan budaya akan perilaku yang pantas selama masa kehamilan akan mempengaruhi respon suami maupun petugas kesehatan terhadap kebutuhan ibu menurut Babak 2004. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian persiapan ibu saat melahirkan, yang pertama makan makanan dengan pola gizi seimbang.
Masa hamil merupakan masa penting untuk pertumbuhan optimal janin dan persiapan persalinan. Makan dengan pola gizi seimbang dan bervariasi selama kehamilan dapat berpengaruh pada diri sendiri dan kandungannya. Terdapat dalam surat Al-Quran yang memerintahkan memakan makanan yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum mu'minun, yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surat Al-Maidah ayat 88. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil yang pertama, makan lebih banyak dari sebelum hamil. Gunanya agar dapat menambah berat badan sesuai dengan umur kehamilan. Yang kedua, kurangi porsi makan bagi ibu yang terlalu gemuk, yaitu dengan mengurangi makanan sumber energi dari lemak dan karbohidrat. Yang ketiga, tambah porsi makanan bagi ibu yang terlalu kurus, yaitu dengan menambah makanan sumber energi dan protein. Yang keempat, rutin mengkonsumsi makanan. Usahakan konsumsi makanan dengan porsi kecil namun dilakukan dengan sering. Yang kelima, hindari penimbunan cairan atau edema, yaitu dengan memperhatikan penggunaan garam dan makanan atau minuman agar tidak berlebihan. Yang keenam, perhatikan dan pilih bahan makanan sehari-hari, yaitu makanan harus baik, aman, halal, dan sehat. Kemudian, yang kedua, melakukan istirahat yang cukup, yaitu tidur selama minimal 6-7 jam dan usahakan tidur siang atau berbaring selama 1-2 jam. Posisi yang tepat ketika tidur sebaiknya miring ke kiri. Hal ini dijelaskan saat hamil menurut literatur obstetri dapat membantu menghindarkan rahim yang membesar dari menekan liver dan pembuluh darah besar, sehingga aliran darah ke jantung, rahim, dan ginjal terjaga lancar. Posisi menyamping kiri memang dianjurkan, terkhusus pada rahim mulai membesar dan berat. Namun hal ini bukan suatu keharusan untuk menghadap kiri. Ibu hamil juga diperbolehkan tidur menghadap kanan sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian, persiapan ibu melahirkan yang ketiga yaitu menjaga kebersihan diri. Kebersihan tubuh dan seluruh anggota tubuh ibu hamil harus dijaga dikarenakan Allah menyukai kebersihan seperti pada hadis di bawah ini. An Sa'di bin Abi Waqqas, an Abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha thayyibun yuhibbut thayyiba, nadifun yuhibbun nadhafah, karimun yuhibbul karamah, hawadun yuhibbul khut, fanadifu afniyatakum, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kebersihan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil. Yang pertama, cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang kedua, sikat gigi secara teratur dan benar, minimal setelah dan sebelum tidur. Yang ketiga, mandi 2 kali sehari. Kemudian yang keempat, membersihkan payudara dan daerah kemaluan. Yang kelima, ganti baju dan pakaian dalam setiap hari. Yang keenam, mencuci rambut minimal 2-3 kali dalam seminggu. Kemudian kesehatan ibu saat melahirkan. Yang pertama, memperbanyak membaca ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, berbanyak istighfar. Yang ketiga, berusaha menikmati rasa sakit. Kemudian yang keempat, mengikuti saran dan perkataan dokter. Dan yang kelima, berhusnudon atau berbaik sangka. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kesehatan ibu selama masa nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan usai melahirkan. 1. Saat nifas, seorang ibu tidak dibolehkan melakukan aktivitas ibadah fisik. Setelah melahirkan, seorang ibu akan mengalami masa nifas atau keluarnya darah kotor selama 40 hari. Pada masa itu, seorang wanita dibebaskan, bahkan diharamkan dari kegiatan ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran.
Yang kedua, yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan. Pasca melahirkan, wanita memerlukan perhatian khusus di bidang kesehatan. Di samping banyaknya darah kotor yang keluar pada masa nifas, kondisi wanita juga masih dalam keadaan luka karena melahirkan. Perawatan kesehatan diperlukan untuk mencegah berbagai penyakit. Diakui bahwa kebersihan merupakan pangkal kesehatan. Islam telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kebersihan merupakan anjuran yang dikaitkan dengan keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Berobatlah kamu karena Allah tidak akan mengadakan penyakit melainkan mengadakan pula obatnya, kecuali hanya satu penyakit yang tidak dapat diobati, yaitu ketuaan." Ketiga, larangan untuk melakukan hubungan suami istri selama masa nifas. Islam melarang suami istri untuk melakukan hubungan intim pada masa nifas sampai darah kotor tersebut berhenti. Kalau ditinjau dari segi kesehatan, larangan tersebut mengandung cukup banyak hikmah, seperti jalan lahir anak pada wanita masih dalam penyembuhan dari luka yang diakibatkan dari kelahiran bayi. Dijelaskan pada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, "Dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri." Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu kesehatan ibu pada saat menyusui. Menyusui adalah proses pemberian air susu ibu atau ASI kepada bayi sejak lahir sampai berusia 2 tahun. Jika bayi diberikan ASI saja sampai usia 6 bulan tanpa menambahkan dan mengganti dengan makanan atau minuman lainnya merupakan proses menyusui eksklusif. Menurut WHO tahun 2010, menyusui eksklusif dapat melindungi bayi dan anak terhadap penyakit berbahaya dan mempererat ikatan kasih sayang atau bonding antara ibu dan anak. Proses menyusui secara alami akan membuat bayi mendapatkan asupan gizi yang cukup dan limpahan kasih sayang yang berguna untuk perkembangannya. Hal ini menurut Hidayati tahun 2012. Banyak bayi diberi susu buatan karena disangka ibu kurang mengeluarkan susu. Namun sebenarnya kurangnya pengeluaran ASI ibu disebabkan kesalahan teknik menyusui. Hal ini menurut Oswari tahun 2014. Kemudian dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang ASI, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Selanjutnya, kesehatan anak dalam tuntunan Islam. Yang pertama, ASI. Perhatian Islam terhadap masalah kesehatan dimulai sejak bayi, di mana Islam menekankan bagi ibu agar menyusui anaknya. Di samping merupakan fitrah, juga mengandung nilai kesehatan. Masa menyusui adalah masa terpenting bagi pertumbuhan bayi. Nutrisi yang diterima bayi pada saat yang diistilahkan sebagai masa emas atau golden age ini banyak dibahas dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Al-Baqarah ayat 233. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. ASI dalam Al-Quran disebutkan, masa menyusui dalam ajaran Islam adalah 2 tahun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna aw haulaini kamilain. Liman arada an yutimma ar-rada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mithlu dhalik. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بشير." Yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Surat Al-Baqarah ayat 233. Namun, tak ada salahnya jika si ibu tak sampai 2 tahun dalam menyusui bayinya.
Manfaat ASI. Yang pertama, ASI sebagai nutrisi. ASI meningkatkan daya tahan tubuh, ASI meningkatkan kecerdasan, dan menyusui meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan anak. Yang kedua, nutrisi anak. Islam telah memberikan gambaran tentang pentingnya kesehatan dan gizi. Beberapa ayat dan surat bahkan secara perinci memberikan penjelasan dan manfaat mengonsumsi makanan bergizi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dijelaskan bahwa mengonsumsi makanan halal dan bergizi adalah perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Di ayat selanjutnya dikatakan memilih makanan yang halal sama dengan melindungi diri dari perilaku buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Dalam surat lain yaitu surat Al-An'am ayat 141 dikatakan bahwa mengkonsumsi makanan halal dan bergizi akan mendorong sifat kedermawanan dan tidak israf. Dikatakan pula dalam Al-Quran bahwa makanan halal dan bergizi berfungsi meningkatkan takwa, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 88. Dalam surat lain juga menjelaskan mengenai makanan sehat dan bergizi, yakni 1 surat An-Nahl ayat 14 tentang mengenai konsumsi ikan laut sebagai sumber protein paling melimpah. Yang kedua, surat An-Nahl ayat 66 yang mengenai tujuan konsumsi susu yang tujuannya memenuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D. Kemudian yang ketiga, surat An-Nahl ayat 67 mengenai kurma dan buah-buahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.